Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, Yesus Kristus Putramu, hadir di tengah kami dan menuntun kami dengan sabda dan kurban dirinya. Bukalah hati dan budi kami untuk selalu menyadari kehadiran-Mu dan senantiasa bersyukur atas semua rahmat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita bertemu Yesus yang sedang berdoa kepada Bapanya. Dalam doanya kepada Bapa, Yesus bersyukur karena hal kerajaan surga itu disembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Apa yang istimewa dari orang kecil sehingga rahasia ini dinyatakan kepada kelompok ini? Orang kecil adalah mereka yang sederhana, yang tidak mempunyai kapasitas memegahkan diri, tetapi sungguh berpasrah kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang sungguh mengenal dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Maka orang-orang kecil yang dimaksud oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi adalah orang yang dalam seluruh kehidupannya selalu mengandalkan Tuhan, berpasrah kepadanya, dan selalu mencari kehendak Tuhan sebagai tujuan tertinggi dalam seluruh kehidupannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang kecil adalah kelompok orang yang tahu diri, tidak seperti orang-orang berkuasa yang Tuhan cela, sebagaimana misalnya kita dengar dalam bacaan pertama, yaitu orang Asyur. Sungguh celaka Asyur, cambuk murkaku yang
tangannya memegang tongkat amarahku. Karena ia memiliki niat hati yang tidak sesuai maksud Tuhan. Ia hendak memusnahkan dan hendak melenyapkan banyak bangsa dan merasa melakukan semuanya dengan kekuatan tangan dan dengan kebijaksanaannya sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus, kita harus belajar terus-menerus untuk menjadi orang kecil yang tahu diri dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sebagai murid-murid Yesus, hendaklah kita selalu menyadari dan selalu dengan rendah hati mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita harus terus-menerus menanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa Tuhan telah mengangkat martabat kita dari yang hidup dalam kekelaman dosa kepada terang. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan dalam kehidupan kita. Kita tidak ada alasan untuk bermegah diri. Apa yang kita megahkan dalam diri kita? Kita tidak memiliki apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak berdaya. Hanya oleh karena belas kasih Tuhan semata-mata, maka kita boleh ada dan hidup. Oleh karena itu, sebagai orang kecil, hendaknya selalu tertanam kuat dalam kesadaran kita bahwa kita akan selalu mencari kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang kecil, murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita harus tahu diri dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, Tuhan akan menyingkapkan rencana dan kehendak-Nya kepada kita. Dan Ia akan membawa kita pada sukacita dan keselamatan kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita berlangkah maju bersama dan terus-menerus menyadarkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang kecil di hadapan Tuhan. Mari kita hidup sebagai orang kecil di hadapan Tuhan, agar kebijaksanaan Tuhan, agar apa yang disingkapkan oleh Tuhan kepada kita semakin nyata dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.